Karenanya kalau kita lihat itu orang pada tertawa itu karena Tahu. tahu Iya. gitu, ya memang begitu gitu. Iya. Jadi meledak ketawanya itu seperti semacam konfirmasi gitu. Tapi ketika itu dibuktikan secara hukum tidak mudah gitu. Karena mereka juga ngerti cara menyembunyikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut materi yang dia bawakan dalam pertunjukan stand up komedi bertajuk Mens Rea yang viral di media sosial. Untuk itu kita akan membahas masalah ini, bagaimana sebenarnya perspektif Islam terkait dengan kritik ini. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Ustaz, bagaimana pandangan Islam sebenarnya terhadap kritik-kritik seperti yang dilakukan oleh Panji ini? Ya, yang pertama Islam itu katakanlah mewadai ya, kritik itu dalam istilah amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Dari pengertian amar ma'ruf nahi mungkar ini sebenarnya lebih luas daripada sekedar kritik, karena di sana ada juga dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, mencegah dari hal yang buruk. Nah, bagaimana kita melihat soal ini? Yang pertama bahwa amar nahi mungkar ini satu bagian yang sangat penting di dalam agama, karena karenanya maka kemudian disebut misalnya di dalam Al-Quran itu ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, yaitu orang kelompok atau orang yang melakukan amar nahi mungkar. Karena kebayangkan oleh kita bagaimana orang atau masyarakat itu menjadi baik kalau kesalahan dibiarkan atau orang tidak melakukan kewajiban dibiarkan. Tentu akan terjadi kekacauan gitu. Jadi ini yang pertama, penghargaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua nih yang paling penting juga adalah lalu apa tolak ukur dari kritik itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan pasti bicara tentang yang disebut ma'ruf itu apa yang karenanya kemudian diserukan orang untuk melakukannya. Kemudian mungkar itu apa yang orang kemudian menyerukan untuk mencegahnya gitu. Nah, disinilah yang saya kira membedakan antara apa yang disebut amar nahi mungkar di dalam kerangka Islam dengan kritik secara umum gitu. Itu pada tolak ukurnya. Sebab kritik itu sesuatu yang jamak terjadi dimanapun, tetapi di dalam tolak ukur seperti apa itu yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, hanya memang kita mesti memisahkan, ini kadang-kadang jaraknya itu terlalu pendek atau kabur antara kritik dengan fitnah gitu. Sebab kritik itu satu hal, fitnah itu hal yang lain. Agama itu juga di samping mendorong kita untuk melakukan amar nahi mungkar juga mencegah dari fitnah gitu. Bahkan dikatakan al fitnatu asyaddu minal qatl gitu. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah satu tudingan terhadap seseorang atau kelompok melakukan sesuatu padahal tidak gitu. Nah, di dalam kritik itu pasti ada kemungkinan ya itu semacam tudingan-tudingan bahwa dia mendapatkan ini atau dia melakukan ini padahal mungkin tidak. Karena itulah memang ini harus hati-hati sekali. Kemudian juga bahwa mesti dipisahkan antara kritik dengan penghinaan gitu. Penghinaan itu artinya bahwa dia itu melecehkan kehormatan seseorang, melecehkan mungkin itu dilihat dari segi fisiknya atau dilihat dari segi katakanlah performan dia di dalam kesehariannya. Jadi penghinaan tidak diperbolehkan apapun keadaan orang itu, apalagi kalau itu sudah menyangkut fisik gitu. Karena ketika kita bicara tentang fisik seseorang itu kaitannya dengan hal yang bersifat qadhiyah gitu. Itulah bagian dari yang dia terima
sebagai penciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, tapi terkadang kan eh, apa yang terjadi saat sekarang ini Iya. itu seperti akumulasi ya dari kegeraman masyarakat Iya, ya terhadap fakta-fakta yang ada. iya, Karena sebagian besar mungkin fakta-fakta itu eh, dirasakan adanya, tapi iya, memang sulit dibuktikan iya, kebenarannya secara iya, formal iya, hukum ya. Sementara ketika dibawa ke hukum, di situ ada persoalan penegakan hukum yang iya, bias ya. iya, Bagaimana mensikapi hal ini, Ustaz iya. Ismail? Nah, karenanya pertama kita mesti pastikan bahwa kita tahu persis informasi itu satu, supaya kemudian tidak menjadi fitnah. Atau yang kedua, jika kita tidak, mengetahui persis atau mungkin mengetahui tapi menghindarkan dari, fitnah tadi itu, tidak menyebut nama. Nah Hmm, itu. Maka ini bisa terhindar dari, delik hukum yang memang ini hari bisa sangat sumir, dalam arti bahwa hal yang benar, tapi ketika itu tidak bisa dibuktikan karena memang sesuatu yang bersifat tertutup, itu lalu dipersalahkan. Padahal sebenarnya itu benar hmm, gitu. Karena seperti misalnya tindak korupsi itu, atau katakanlah suap ini terhadap ini, itu kan memang sulit sekali untuk dibuktikan. Tapi orang-orang dekatnya mungkin tahu gitu, bahwa memang itu terjadi. Karena itu menyamarkan nama dan sebagainya itu adalah cara-cara yang bisa ditempuh untuk tidak masuk kepada apa yang disebut tudingan menyebarkan kebencian atau pencemaran nama baik. Itu istilah yang saat ini paling sering dijadikan sebagai tameng. hmm. Seharusnya dalam Islam Mhm. kan semua proses tudingan, Iya, tuduhan dan iya, sebagainya itu kan harus melalui proses hukum, Ustaz. iya, Bagaimana Islam menyelesaikan ketika ada tindakan-tindakan pejabat atau iya, sebutlah kebijakan negara yang iya, itu menyimpang? iya, Bagaimana proses menghentikan itu? iya. Nah, ini kan sebenarnya ada 2 hal yang, eee, jika jika dia berjalan, ini tidak akan terjadi. Apa yang kita saksikan ini hari itu kan kebuntuan, kebuntuan politik dan kebutuhan hukum. Hmm, Publik itu tahu persis A, B, C, D, E ini adalah pejabat-pejabat yang korup itu, hmm. tahu persis. Karena Sudah informasi rahasia umum kayak misalnya. begitu, tapi kan tidak ada tindakan Hmm, gitu. Nah, bagaimana meletupkan itu, meluapkan inilah yang kemudian muncul menjadi semacam fenomena seperti yang ini hari kita saksikan. Mens rea itu kan seperti sebuah pertunjukan yang memberikan kanalisasi terhadap pikiran dan perasaan masyarakat. Karenanya kalau kita lihat itu, orang pada tertawa itu karena tahu. tahu Iya, gitu, ya memang begitu gitu. iya. Jadi meledak ketawanya itu seperti semacam konfirmasi Hmm, gitu. Tapi ketika itu dibuktikan secara hukum, tidak mudah gitu. Karena mereka juga ngerti cara menyembunyikan itu. Nah, jadi bagaimana? Ini kegagalan hukum sebenarnya, kegagalan dari penguasa. Kalau, publik saja tahu, apalagi penguasa-penguasa di hmm, sekelilingnya ini juga pasti tahu, tapi kan tidak mengambil tindakan. Semestinya, bahkan, penguasa melindungi, aparat melindungi gitu. Coba, tanyakan itu, berapa yang dilindungi oleh aparat penegak hukum, yang dilindungi oleh KPK, dilindungi oleh kejaksaan, dilindungi oleh polisi, ada banyak sekali gitu. Jadi nama-nama yang kemarin diletupkan itu kan nama-nama yang sebagiannya publik sudah tahu dan sebagainya mungkin hanya yang bersangkutan yang hmm. tahu gitu. Nah, jadi ini cermin kegagalan penegakan hukum sebenarnya. Andai eee, pemimpin paling tinggi itu dia perform di dalam penegakan hukum sampai seperti yang dibilang oleh Nabi umpamanya ya. Nabi kan mengatakan, "Lau Fatimah binta Muhammad sarokot." Andai Fatimah anak perempuannya Muhammad mencuri, laqata'tu yadah. Gitu, pasti aku akan potong tangannya. Artinya sudah tidak ada pintu permaafan, tidak ada pintu penghindaran. Karena pemimpin paling tinggi inilah panglima paling tinggi juga untuk penegakan hukum. Kira-kira masih terjadi nggak kayak gitu? Hmm. Dugaan saya tidak, Iya, gitu. terima kasih Ustaz Ya. Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang bagaimana Islam merespon kritik dari masyarakat. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.